Setiap pagi, langkah kaki kalian yang menempuh perjalanan jauh menuju sekolah itu bukan sekedar perjalanan biasa loh. Itu adalah langkah perjuangan demi masa depan kalian. Yuk, kita bahas bareng-bareng betapa berharganya peran sekolah dalam membentuk diri kita semua. Semangat kalian ini benar-benar luar biasa. Setiap tetes keringat, setiap debu yang nempel di sepatu, itu semua adalah bukti perjuangan. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal jalan kaki. Ini adalah langkah pertama kalian yang paling berharga untuk menggapai semua mimpi. Nah, setelah menempuh perjalanan yang nggak mudah itu, akhirnya kita sampai di tujuan, sekolah. Tapi coba deh kita pikirin, sekolah itu apa sih? Apa cuma sekedar gedung? Tentu bukan. Sekolah itu adalah sebuah komunitas. Bahkan bisa dibilang rumah kedua kita. Kutipan ini pas banget kan? Jadi setelah keluarga, ya di sekolah lah kita paling banyak berinteraksi. Disinilah tempat kita tumbuh, bukan cuma belajar matematika atau hafalan, tapi belajar jadi manusia, belajar ngobrol sama teman, ngertiin perasaan orang lain, dan pastinya kerja bareng dalam satu tim. Jadi bisa dibilang ada dua pilar utama di sekolah. Yang pertama, jelas, ilmu pengetahuan. Tapi pilar yang satunya lagi, yang nggak kalah penting adalah hubungan kita dengan sesama, persahabatan. Nah, dua pilar inilah yang ngebuat kita jadi pribadi yang lebih utuh. Oke, karena sekolah itu sebuah komunitas, artinya apa? Artinya, keberhasilan sekolah ini, ya tanggung jawab kita semua, ini adalah kerja sama tim. Coba kita lihat, siapa aja sih yang punya peran penting di dalamnya? Coba deh, kita bayangin sekolah kita ini kayak sebuah kapal besar. Nah, kepala sekolah dan guru-guru itu nahkodanya yang menentukan arah. Terus, staf administrasi itu yang menjaga mesinnya biar tetap jalan lancar. Dan kalian, para siswa, kalian adalah awak kapalnya. Kalianlah yang punya tugas super penting menjaga kapal ini tetap indah dan aman. Makanya, waktu kalian piket kelas atau ikut merawat taman sekolah, itu bukan sekedar tugas loh. Anggap aja itu sebagai latihan khusus, latihan tanggung jawab, latihan mandiri, dan latihan kerjasama tim. Semua ini bakal jadi bekal yang berguna banget untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Nah, selain soal tanggung jawab, semangat buat belajar itu juga penting banget. Dan untuk hal ini, kita bisa belajar dari teladan yang paling luar biasa, yaitu Yesus. Dia menunjukkan kepada kita semua gimana caranya jadi seorang pembelajar sejati. Coba bayangin, usianya baru 12 tahun, tapi Yesus udah nunjukin rasa ingin tahu yang begitu besar di bait Allah. Dia nggak cuma duduk diam, tapi aktif mendengarkan dan bahkan berani mengajukan pertanyaan. Nah, semangat seperti inilah yang perlu kita tiru. Dan hasilnya gimana? Yesus jadi makin bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh semua orang. Ini jadi buktikan kalau usaha keras kalian di sekolah, semangat kalian buat terus belajar, itu semua adalah cerminan dari teladan yang sangat mulia ini. Jadi, setelah kita ngobrolin soal perjuangan, komunitas, dan juga teladan, sekarang pertanyaannya, apa sih sebetulnya buah yang akan kita petik dari semua kerja keras kita di sekolah? Ada 3 manfaat utamanya nih. Pertama, sekolah itu bantu kita menemukan dan mengembangkan potensi unik kita masing-masing. Kedua, tentunya menajamkan kecerdasan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sekolah itu membentuk karakter yang kuat, biar kita jadi orang yang jujur, adil, dan pastinya tangguh. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja sekolah kita ini seperti sebuah sawah. Sawah ini milik kita bersama, jadi kita semua harus kerja bareng buat mengolahnya, supaya nanti hasil panennya melimpah. Perjalanan jauh kalian ke sawah ini setiap hari itu bukan halangan loh. Justru itu sedang melatih ketahanan kalian, menguatkan kalian, mempersiapkan kalian untuk jadi pemimpin masa depan yang tangguh, yang gak gampang menyerah. Setiap kali kalian menyapu kelas atau merawat taman sekolah, itu sebenarnya kalian lagi menanam benih di sawah kita. Benih tanggung jawab, benih ketekunan, dan benih kerjasama. Dan dari benih-benih inilah nanti kalian sendiri yang akan menuai panen kesuksesan. Sebagai penutup, ingat ya pesan ini, syukuri kesempatan kalian untuk belajar, jangan pernah biarkan usia muda bikin kalian merasa kecil. Justru sebaliknya, jadilah teladan. Tunjukkan lewat tindakan dan semangat kalian bahwa kalian siap membangun masa depan yang cemerlang. Semangat terus!